Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih, amma ba'd. Sahabat-sahabat assalam, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita awali dengan berdoa kepada Allah dan niat untuk thalabul ilmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah linali ridhaika ya Allah fi talabil ilmi wa ala kulli niyatin shalihah. Allahumma hassil maqasidana wa muradana bil khair wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan ila al-musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa khususan ila ruhi Habib Usman bin Husain Al-Darus. Ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum wa ja'ala al-jannata mathwahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima hadzal kitab lillahi ta'ala walil khuruji minal jahli walil talabi ridha'illahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata wal 'ishrun. Maqalah anu ka-28. An Abi Bakrin katampi ti Syekh Abi Bakar Dalfa bin Jahdar, nami lengkapna Syekh Abi Bakar dan Dalfa bin Jahdar Asy-Syibliyu, urang Syibliyu, nyaeta Syekh Abi Bakar Dalfa bin Jahdar Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Mugia Allah maparin rahmat ka Syekh Syibli. Bagdadiyul wa maulidu wal mansya'a. Syekh Syibli dilahirkeun sareng diagengkeun di kota Baghdad. Sahibal Junaida nyaeta anu nyarengan Syekh Junaid, waman fi asrihi sareng jalma anu sajaman sareng Syekh Junaid. Janten Syekh Syibli ieu sajaman sareng Syekh Junaidi. Malikiyul madhabu, madhab anjeuna nyata Imam Maliki. Asya sab'an wa thamanina sanatan. Yuswa anjeuna nyata 87 tahun.
wa mata sanata arba wa thalathina wa thalathimiatin, nyata anjeuna pupus dina tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu sareng ari makam Syekh Shibli di Baghdad, nyaeta di kota Baghdad. Wa huwa ari Syekh Shibli min uzama'il arifin, tina sawarehna gegeden pirang-pirang jalma anu ma'rifat billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Qala ngadawuh Syekh Shibli fi munajatihi dina munajatna, nyata dina waktu sengadoa anjeuna, saurna ilahi hei Gusti abdi, ini sanya-nyana abdi, uhibbu eta mikaresep abdi, an ahaba kana yen maparinkeun abdi, laka ka Gusti jami'a hasanati kana sakabeh pirang-pirang kaalusan abdi, ma'a faqri bari sarta abdi butuh kana eta pirang-pirang kaalusan, ae ihtiyaji lil hasanati tegesna abdi butuh kana eta pirang-pirang kaalusan, wa dha'fi sarta bari abdi lemah, ay ajzi tegesna abdi apes atanapi lemah, an iktsaril ibadati tina seueurna ngalakonan mang pirang-pirang ibadah. Fa kaifa maka kumaha, maka ari kumaha, la tuhibbu henteu mikaresep anjeun Gusti sayyidi hei pangeran abdi, bihadfi harfin nida kalawan ngilangkeun ngabuang atanapi ngabuang hurufna nida, sakedahna ya sayyidi, antahaba kana yen maparinan Gusti li ka abdi, ay tasmaha tegesna mah mugi ngahapunten Gusti li ka abdi, jami'a sayyiati kana sakabeh pirang-pirang kalepatan abdi, ma'aginaka sarta bari Gusti sugih, maulaya hei pangeran abdi, anni ti abdi, ay azabi tegesna mah tina nyiksa ka abdi Gusti, fa inna sayyiati maka sanya-nyana pirang-pirang kaawonan abdi, la tadurruka eta moal ngamadorotkeun ka Gusti, wa hasanati sareng pirang-pirang kaalusan abdi, la tangfa'uka eta moal matak manfaat kanggo Gusti. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makalah ini yang disampaikan oleh Syekh Shibli berpesan kepada kita bahwa hidup hakikatnya adalah ibadah. Hidup hakikatnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidup adalah untuk memperbanyak amal soleh, untuk menyongsong kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan kelak di akhirat.
Hakikat ibadah adalah untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk kebahagiaan hidup yang kekal kelak di akhirat. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kamu kebahagiaan untuk kebahagiaan akhiratmu dan janganlah melupakan bagian duniamu. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan berbagai amal soleh, untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita persembahkan seluruhnya itu di dalam setiap doa-doa kita. Ya Allah, aku persembahkan seluruh kebaikan-kebaikanku hanya untukmu. Sekalipun aku sangat membutuhkan kepada kebaikan-kebaikan tersebut. Dan meskipun aku sangat capek, sangat lelah di dalam melakukan itu semua. Yaitu di dalam memperbanyak dan mengumpulkan ibadah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita sudah mampu berupaya dan berusaha untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, kemudian kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan atau bahkan semua kebaikan yang kita miliki dan yang telah kita lakukan itu sedikit pun tidak akan memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan, maka itu sedikit pun tidak akan memudaratkan, tidak akan membahayakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita sebagai orang yang beriman, maka sudah saatnya lah kita untuk terus berupaya dan berusaha untuk memperbanyak, untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut kita hanya persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memiliki harapan yang besar agar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing diri kita, membimbing keluarga kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita, agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita disibukkan untuk mengumpulkan dan memperbanyak kebaikan-kebaikan, dan itu semua kita persembahkan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan ampunan dosa atas segala dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita kaji senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajati ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi